Kisah Aditya, pemuda kaya yang sederhana, episode 47. Berita Niko sebagai pemilik bisnis, dengan nama Winata, telah tersebar luas. Tuan Winata beserta istrinya, yang pagi itu, menonton berita tersebut. Terdengar, Tuan Winata yang sudah mengenal Niko, beliau pun berkata, "Jadi, ternyata Niko, pemilik semua bisnis itu," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Tuh, Mama lihat sendiri kan. Pemilik nama Winata itu, bukannya Aditya, melainkan Niko." Mendengar ucapan itu, istri Tuan Winata, hanya diam tak berkata. Namun saat itu, hati kecil beliau, masih tidak percaya dengan berita tersebut. Sementara Citra dan Niken, yang saat itu, berada di lokasi Golden Resto. Terdengar, Citra berkata, "Niken, kamu udah lihat berita tadi enggak?" "Berita apaan, Cit?" sahut Niken. "Itu loh, tentang si Niko, mantan pacar kamu." Lalu terdengar lagi, Niken berkata, "Emangnya, ada apa dengan Niko?" "Ternyata, si Niko itu, pemilik bisnis dengan nama Winata," sahut Citra. Setelah itu terdengar, Niken berkata, "Maksud kamu, pemilik restoran Winata Food, dan juga swalayan itu ya?" "Iya benar yang itu," sahut Citra. Sepertinya enggak mungkin deh Cit. Secara, nama keluarga Niko itu bukan Winata," sahut Niken. "Terserah deh, kalau kamu enggak percaya. Yang jelasnya, di berita kayak gitu," ucap Citra. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu. Terlihat saat itu, iring-iringan Pak Nicholas dan Leon pun, akan segera, meninggalkan desa Bukit Sejuk. Terdengar saat itu, Mr. Nicholas berkata, "Pak Aditya, kalau bukan karena kerjaan, saya belum mau meninggalkan desa ini. Senang sekali saya bisa ke desa ini, suasananya sangat tenang. Dan kalau diperbolehkan, kapan-kapan, saya ingin liburan di tempat Anda. Silakan Mister, pintu rumahku terbuka lebar untuk Anda," sahut Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya kembali berkata, "Mr. Nicholas, sebenarnya, ada yang ingin saya katakan pada Anda." "Oh silakan, saya siap mendengarkan semuanya," sahut Mr. Nicholas. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Apa boleh, saya menjual mobil pemberian dari Anda? Sebelumnya, saya minta maaf. Bukannya tidak menghargai pemberian dari Anda dan Mr. Leon," ucap Aditya. Sementara Niko, yang juga mendengar ucapan Aditya, ia pun terlihat kaget dengan ucapan itu. Kumat lagi nih sifat anehnya," gumam Niko. "Ya silakan," sahut Mr. Leon dan Nicholas, secara bersamaan. Setelah itu terdengar, Mr. Nicholas berkata, "Kendaraan itu sudah menjadi milik Anda, mau diapakan saja terserah Anda. Dan saya yakin, Anda punya tujuan dan pemikiran sendiri, dengan menjual mobil itu." "Ya benar yang Anda katakan," ucap Aditya. Sedangkan Niko, hanya diam saat mendengar ucapan Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Nicholas berkata, "Pak Aditya, Pak Niko, saya mohon pamit ya." "Ya Mister, hati-hati," sahut Aditya. Lalu, setelah perginya iring-iringan kedua pengusaha asing itu, Niko yang penasaran dengan maksud dari ucapan Aditya. Ia pun berkata, "Dit, kok mobilnya mau kamu jual? Itu aset loh Dit," ucap Niko. "Aku jualnya satu aja Nik. Yang satunya kan, udah aku kasih ke kamu," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau menurut kebanyakan orang, mobil mahal itu adalah aset. Tapi kalau menurut saya pribadi, mobil mahal itu malah jadi beban. Kamu pikir aja, berapa ratus juta pajak per tahunnya mobil itu," ucap Aditya. Lalu terdengar, Niko berkata, "Ya kalau itu enggak tahu Dit. Sini aku jelasin," ucap Aditya, lalu melanjutkan kembali perkataannya.
Untuk biaya pajak dan perawatan saja, sekurang-kurangnya, kita harus keluarkan uang sekitar 200 juta per tahunnya. Mendingan, uang 200 juta itu kita jadikan modal. Pasti dalam setahun, bisa bertambah, bukannya berkurang. Adapun enggak dijadikan modal. Setidaknya, kita sudah menghemat 200 juta per tahunnya. Ada benar juga sih, yang dikatakan si Adit, gumam Niko. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, kamu kapan balik ke kota Nik? Ceritanya ngusir nih, sahut Niko. Bukannya ngusir Nik, lagian, restoran enggak ada yang ngurusin. Dan kasihan tuh si Erin, kalau kamu kelamaan di sini, sahut Aditya. Lalu terdengar, Niko berkata, iya deh, besok aku pulang. Ya udah, kalau gitu, sekalian kamu cariin pembeli untuk mobil itu. Dan aku juga mau minta tolong. Kamu kasihkan kartu ini sama Kenshin, anaknya Tuan Nakamoto. Di dalam kartu ini, ada uang 30 miliar, yang selama ini saya sisihkan. Bilang saja dari saya, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Niko pun langsung mengambil kartu tersebut, lalu berkata, nih kartu untuk apa Dit? Kok dikasihkan ke dia? Kamu ingatkan, 3 tahun lalu, Tuan Nakamoto ngasih saya modal 15 miliar. Dan uang yang ada di kartu ini, untuk balikin uang yang aku pinjam dulu, ucap Aditya. Lalu terdengar lagi, Niko berkata, tapi Dit, gimana caranya, mau ketemu dengan Kenshin? Masa sih, aku harus cari di tiap-tiap perusahaan milik mereka? Lalu terdengar, Aditya berkata, sekarang kan, Kenshin udah gantikan posisi ayahnya, jadi, kamu langsung aja ke perusahaan pusat. Pasti dia ada di sana, ucap Aditya. Lalu, Niko pun kembali berkata, oke deh, besok dari sini, aku langsung temui dia, sahut Niko. Tak terasa, hari pun telah berganti. Terlihat saat itu, Niko pun telah bersiap untuk kembali ke kota. Aditya yang saat itu terlihat sedang mengantar Niko. Terdengar, ia berkata, jadi, mobil mana yang mau kamu ambil? Sebenarnya sih, yang Ferrari itu, sahut Niko. Loh, kok pakai sebenarnya, ucap Aditya, lalu kembali berkata, atau, kamu mau yang Lamborghini? Bukannya gitu Dit. Semalam udah aku pikirin, mendingan, dua-duanya dijual aja. Daripada tiap tahun, aku harus ngeluarin duit ratusan juta. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, benaran nih, enggak nyesal nantinya. Iya, sahut Niko. Ya udah, kalau gitu, kamu cariin aja pembeli untuk kedua mobil itu, ucap Aditya, lalu kembali berkata, kalau gitu, mobil mana yang mau kamu pakai ke kota? Hehehehe, Lamborghini aja ya, sahut Niko. Ya udah, ini kuncinya, ucap Aditya. Setelah itu, Niko pun langsung masuk ke dalam mobil sport tersebut, dan langsung menghidupkan mesinnya. Oke ya Dit, aku pamit, ucap Niko, lalu menjalankan mobil tersebut. Ya hati-hati, sahut Aditya. Setelah itu, Aditya pun kembali melanjutkan aktivitasnya di perkebunan. Sementara itu, di depan pintu masuk perkebunan, terlihat saat itu, Juragan Risman dan Eva datang menghampiri security yang berjaga di tempat itu. What, mau apa ya gengs? Juragan Risman dan Eva datang ke perkebunan milik Aditya. Melihat kedatangan Eva dan ayahnya, si security pun berkata, Juragan sama Non Eva, mau ngapain kesini? Oh ini Kang, Abah teh, mau ketemu sama si Adit, sahut Eva. Mendengar ucapan Eva, si security pun kembali berkata, ya udah, Non masuk aja, nanti aku antarin, ucap si security, lalu membukakan pintu untuk Eva dan Juragan Risman. Setelah itu terlihat, si security pun melangkah diikuti oleh Eva dan ayahnya.
Di sela-sela perjalanan mereka, terdengar Juragan Risman berkata, "Ternyata, di dalam sini sudah seperti ini. Makin sukses aja nih si Niko." Mendengar ucapan itu, si security pun berkata, "Juragan, berkat si Adit, Pak Niko jadi punya perkebunan di mana-mana, bukan hanya di desa ini saja." "Emangnya, perkebunan yang dikelola si Adit, bukan hanya di desa ini saja ya Kang?" ucap Eva. Ternyata, sampai saat itu, mereka belum mengetahui, kalau pemilik perkebunan adalah Aditya. Lalu terdengar lagi, si security berkata, "Iya Non, bahkan saat ini, Pak Niko udah punya swalayan, supermarket dan restoran mewah, yang ada di kota Non." Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, Eva, gimana, kalau Abah jodohin kamu sama si Niko?" Waduh gengs, memang matreni si Juragan Risman. Setelah itu terdengar, Eva berkata, "Abah nih, ada-ada saja deh," sahut Eva. Mendengar pembicaraan itu, si security pun berkata, "Ah udah telat Juragan. Pak Niko teh, udah punya tunangan." "Ah yang benar, kita kok enggak dikasih tahu ya," ucap Juragan Risman. "Ngapain juga pakai lapor sama Juragan, emangnya, Juragan orang tuanya Pak Niko ya, sampai harus lapor segala," sahut si security. Lalu terdengar lagi, Juragan Risman berkata, "Kamu teh ngeledek saya ya?" "Enggak kok Juragan, saya enggak ngeledek," sahut si security. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia sedang sibuk memberi makan ikan-ikan di empang miliknya, yang berada di lokasi perkebunan. Lalu tiba-tiba terdengar, si security berkata, "Pagi Mas Adit. Ini, Juragan sama Non Eva, mau ketemu sama masnya." Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam, "Ada apa ya, tiba-tiba Juragan Risman datang ke sini? Pasti ada maunya lagi nih," gumam Aditya, lalu berkata, "Ada apa ya, Juragan sama Non Eva, datang ke sini?" "Oh ini Mas, ada yang mau Abah omongin sama masnya," sahut Eva. "Mau ngomong apa? Mari, kita omongin di rumah saja," sahut Aditya, lalu melangkah ke arah rumah miliknya, yang tak jauh dari lokasi empang tersebut. Sesampainya di rumah miliknya, Aditya pun berkata, "Bi Ijah, tolong bikinin kopi ya." "Oh iya Den, segera Bibi siapkan," sahut Bi Ijah. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Silakan duduk Juragan," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Oh ya, apa yang mau diomongin?" Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, "Gini Dit, niat Abah kesini, Abah mau ngejual greenhouse milik Abah, tolong kamu omongin sama Nak Niko ya." "Loh, kok mau dijual sih?" ucap Aditya. "Dijual, karena enggak ada yang kelola Dit," sahut Juragan Risman, lalu kembali berkata, "Gimana, apa kamu bisa omongin sama bos kamu?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam, "Kebetulan banget nih, aku lagi kekurangan lahan, untuk menyuplai ke restoran milik Papa. Tapi, aku enggak tega juga, kalau membeli greenhouse itu," gumam Aditya, lalu berkata, "Gini aja Juragan, gimana kalau kita kerja sama? Juragan siapin semua keperluan di greenhouse itu, nanti saya yang akan mengelola, dan menjual hasil panennya. Untungnya nanti kita bagi, 70% milik Juragan, dan 30%-nya untuk saya. Gimana, apa Juragan setuju?" Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, "Setuju, saya setuju banget." Di sela-sela pembicaraan itu, terdengar Bi Ijah berkata, "Ini kopinya Den." "Oh iya Bi, makasih ya," sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Bi Ijah berkata, "Hati-hati Den, jangan terlalu percaya sama orang." "Udah Bi, enggak apa-apa kok," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Ya udah, Bibi lanjutin kerja lagi ya." "Iya Den,
Tapi ingat yang Bibi bilang, hati-hati, sahut Bi Ijah, lalu melangkah pergi. Mendengar ucapan Bi Ijah, Juragan Risman pun bergumam. Moga aja, si Adit tidak terpengaruh dengan omongannya si Ijah. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Niko pun telah sampai di perusahaan pusat milik keluarga Nakamoto. Terlihat saat itu, selesai memarkirkan mobilnya, ia pun langsung melangkah ke pintu utama perusahaan. Maaf Pak, saya ingin bertemu dengan Kenshin. Apa beliau ada di tempat? Ucap Niko, bertanya pada seorang security. Si security yang melihat Niko datang dengan mengendarai mobil sport, ia pun bergumam. Sepertinya teman atau rekan bisnisnya tuan muda, gumam si security, lalu berkata, ya, beliau ada di ruangannya. Bapak langsung saja ke resepsionis. Nanti petugas resepsionis yang akan menghubungi tuan muda. Oh ya, makasih ya Pak, sahut Niko. Lalu, setelah sampai di tempat resepsionis, Niko pun berkata, selamat siang menjelang sore Mbak. Oh siang juga Mas. Ada yang bisa saya bantu, sahut si resepsionis. Setelah itu terdengar, Niko berkata, saya ingin bertemu dengan Pak Kenshin. Maaf Mas, saat ini, tuan muda sedang ada tamu, ucap si resepsionis. Sementara itu terlihat, beberapa staf perusahaan melihat ke arah Niko. Terdengar pula percakapan di antara mereka. Itu bukannya Pak Winata, pengusaha muda, yang sedang hangat dibicarakan. Iya benar, dia orangnya. Katanya, aset perkebunan miliknya, kalau ditotalkan, bisa melampaui kekayaan keluarga Winata dan Nakamoto. Setelah itu, terdengar lagi, salah satu staf berkata, kita minta foto bareng yuk. Iya sini kita samperin. Kapan lagi bisa ketemu langsung sama dia, ucap beberapa staf perusahaan. Terlihat saat itu, mereka pun langsung menghampiri Niko. Sementara Niko, terdengar lagi, ia berkata, ya udah, saya pulang dulu ya Mbak, nanti tolong sampaikan sama Pak Kenshin, ada titipan dari Aditya. Iya Mas, nanti saya sampaikan, sahut si resepsionis. Setelah itu Niko pun langsung melangkah keluar dari perusahaan tersebut. Sementara si resepsionis tadi, ia pun langsung menghubungin Kenshin. Tak berapa lama, panggilan pun tersambung. Halo, ucap Kenshin membuka percakapan. Iya halo juga Pak, saya Jessica dari bagian resepsionis. Barusan ada yang ingin bertemu dengan Bapak, namanya Aditya, ucap si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun langsung kaget, lalu berkata, terus mana orangnya? Orangnya baru saja keluar Pak, sahut si resepsionis. Mendengar ucapan itu, Kenshin pun langsung menyimpan gagang telepon, dan berlari keluar dari ruangannya. Sementara itu, 3 orang tamu, yang saat itu berada di ruangannya pun, langsung bertanya satu sama lainnya. Ada apa dengan Pak Kenshin ya? Tidak biasanya, beliau kaget seperti itu. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode berikutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri, dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.